Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Apa Kamu Tahu. Kali ini Robert Dile alias MP kedatangan tamu yang membuat MP ketar-ketir, MP terdiam, nggak bisa jawab. Akhirnya di-kick. Oke, nggak usah lama-lama. Nanti juga ada tamu Dewi Bulan menggosip, menggibah. Yes, kayak gitulah. Nggak usah lama-lama, cus, yuk. Katanya room binatang itu hanya begini-begini. Ini doang saksi Yehova. Lemah betul sekali. Kukira keras, ternyata kertas. Salah orang, bos. Kau lama-lama kau ngomong kayak gitu tuh kau salah orang. Kalau kau ngomong dengan mental-mental pengecut ya boleh, tapi kalau kau ngomong dengan saya itu anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya. Ada yang lebih berat daripada itu sudah kulalui, apalagi kau. Lu diam, lu aman, lu korek, lu babo. Ya, thank you juga buat teman-teman semua yang absen ya, buat Bang Yofi, thank you ya. Lu kira besi, ternyata kerupuk. Dan keluarga saya itu bukan keluarga yang garam mudah cair gitu. Kami itu bukan yang tiba-tiba kau korek dikit terus tiba-tiba kami lemah atau gimana gitu. Bapak saya juga bukan seperti itu. Thank you. Yang udah buka silakan buka ya. Room herder mulai redup ya, karena segala sesuatu tuh memang sudah waktunya. Ya, berantas para binatang biar cepat ya. Jadi para binatang ini kan saya sudah dapat file ya. Kalau mungkin kalau CIA itu buka yang namanya file Epstein, nanti kita buka file binatang. Ya, jadi kalau para binatang ini ya, nanti kita buka tuh sekalian semuanya. Mau bahas satu persatu tuh kayaknya aduh. Ya. Jadi kalau ada yang namanya di publik sekali itu bongkar sekalipun gitu. Ya yang biasa bongkar-bongkar orang kan. Ya nanti kita lihat ya. Sekeras apa ya. Kalau hal-hal yang lagi di luar negeri ya indikasi pencucian uang, kita akan bersurat ke Kedubes ya untuk memperhatikan warga-warga di sana yang mungkin terindikasi TPPU ya. Kalau untuk penghinaan ya itu berbeda lagi. Tapi kalau TPPU itu kita sudah bicara hukum internasional. Jadi kita sedang berpikir bagaimana supaya hal-hal seperti itu ditangani semuanya. Ya, karena melalui kantor kita sudah mulai yang namanya merembuk nih ya. Kira-kira gimana gitu ya supaya menghindari yang namanya penyesatan. Nih kesesatan tadi kulihat di room RK saja, aduh ada yang sesat tapi sudah sesat masih mempertahankan kesesatan. Ya, memang kalau ego tuh gitu teman-teman. Orang yang sudah sesat, dia nggak tahu dirinya sesat. Nah itu yang paling parah teman-teman. Coba kalau seandainya seorang ini sudah sesat, terus mau bertanya bagus. Yang masalahnya seorang Kristen ini, dia dalam yang namanya kesesatan, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sedang tersesat. Itu yang paling parah. Ya, namanya tadi siapa? Immanuel. Dia sudah tersesat. Dia bilang saya Tritunggal. Tritunggal itu prinsipnya apa? Ya Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa dengan Yesus itu mana yang lebih tinggi? Ya Bapa dong. Loh itu bukan prinsip Tritunggal. Prinsip Tritunggal adalah kesetaraan Allah. Makanya dikatakan Tritunggal. Jadi dia bilang, Yesus tuh punya Tuhan, iya. Bapa punya Tuhan enggak? Enggak. Dibukakanlah Ibrani 1 ayat 8 sampai 10. Dibacain, masih tetap aja ngotot gitu. Thank you buat Bang Ponsdar ya. Jadi
Ini kita harus sampaikan teman-teman supaya jangan sampai banyak penyesatan lagi. Teman-teman sebaiknya bertanya tuh kepada gereja supaya tahu ya, biar gereja, contohnya gini ya, kita semua tuh kalau punya bapak rohani, ada kakak rohani, tanya kepada mereka, ini benar nggak hal-hal seperti ini? Yesus punya Tuhan nggak? Terus Tritunggal itu apa? Biar dijelaskan gitu. Ini sudah yang namanya sesat, masih mempertahankan kesesatan. Dikasih pun dalil, kalau kau bilang Yesus punya Tuhan, Tuhan Allah itu punya, Allah Bapa itu punya Tuhan nggak? Nggak mau percaya. Ya, jadi saya ini kalau segala sesuatu tuh saya nggak tahu, saya tanya kepada yang namanya bapak-bapak rohani saya ya. Ya di gereja tuh bukan hanya bapak saya aja yang pendeta. Ya, ada beberapa orang yang memang kalau bapak saya sibuk ya, saya pasti tanya kepada mereka. Ya, dan memang seperti itu harusnya. Jangan belajar secara pribadi, lama-lama kau sesat. Orang moke itu Bang Empe. Nih ya, kalau Anda mengatakan Yesus punya Tuhan, oke, Anda juga harus mengatakan sebaliknya supaya ada hubungan timbal balik. Ya, itulah tentang kesetaraan, keadilan. Ya, nih ya. Tetapi tentang anak ia berkata, ya ini siapa yang berkata? Bapa, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya. Tritunggal ya, dan tentang kesetaraan. Ini ada Kals, ngopi dulu Bang. Ya, silakan. Halo, salon horok. Manusia melahirkan manusia, Bang. Kalau sapi melahirkan sapi, ya kan? Tahu nggak kamu? Paham nggak? Kambing melahirkan kambing. Kalau manusia melahirkan manusia, nggak melahirkan Tuhan, bego. Jadi Allahmu tidak bisa melahirkan karena dia nggak punya istri. Gitu. Manusia melahirkan manusia. Allah itu menciptakan, Bang, bukan melahirkan. Kok lu otakmu dibawa kemana? Pengacara macam apa kamu itu? Pengacara kok bego? Kalau Tuhan itu tidak melahirkan, Tuhan itu menciptakan. Ini Quranmu yang mengatakan kayak gitu. Tuhan itu menciptakan. Otakmu di mana? Di kaki ya. Gak bisa bahasa Indonesia dengan baik. Daripada saya kena masalah, jadi gini deh. Ya kalau kau teriak-teriak, ini memang kalau pertanyaan seperti ini nggak masuk tema. Pertanyaan tuh seharusnya, apakah kau percaya bahwa Yesus itu mati, bangkit, dan terangkat ke surga? Gitu kan? Itu baru cocok dengan temanya karena Suma sudah memakai Alkitab untuk dalilnya. Itu baru nyambung. Kalau yang gue lihat Ngomong. ini, Bang, dia silakan. Edis kan mencoba mempertahankan statement-statement sebelumnya, tetapi ternyata statement-statement sebelumnya itu dipakai oleh Bikin Zuma blunder. untuk menyerang dia sendiri, jadi blunder gitu. Makanya larinya lah ke kesetiaan, karena Yesus tidak berdosa makanya Yesus dibangkitkan. Nah itu kan jadi blunder sendiri gitu loh. Betul. Makanya memang kita harus hati-hati kalau bikin statement, apalagi kalau buat statement mengenai keselamatan. Orang akan ingat terus. Tapi kalau saya mau tahu nih kenapa ya Edis tuh kayaknya nggak bergabung dengan ibu dengan apologet di luar negeri ya? Ada apa ya? Gue kagak kenal. Oh gitu ya? Jadi nggak pernah ketemu langsung ya Bu di Amerika? Nggak pernah, Bang. Nggak pernah? Nggak pernah. Ini yang ada, saya lihat beberapa foto ibu nih kan. Ini coba ya, mungkin ya kita bukain ya. Karena Bu Dewi ini udah sebenarnya udah mendunia, kok tiba-tiba mereka enggak ya? Saya mau tanya, ini siapa Bu? Yang ini? Ini Ibu kan? Ya, itu saya.
Kalau ini Itu Pastor Olins, dia trainee untuk penginjilan kepada Muslim. Dia pendeta juga. penginjil. Kalau ini Ini Pastor George. Nah, itu leader dari M2M Network, yaitu network untuk apologetika sedunia. kalau ini Bu. Itu Karen, teman satu kelas saya di Veritas Internasional. Dia juga apologetika di Kanada. Jadi ini masuk ke sini ini gimana? Maksudnya supaya bisa masuk ke sini tuh gimana, Bu? Yang Ibu bisa dengar. Ya, awalnya kalau saya kan direkomendasikan oleh 2 orang, ya terutama 2 orang. Tapi sebenarnya ada 3 orang yang rekomendasikan saya masuk ke dalam tim mereka. Nah, kalau begitu masuk itu nggak langsung nggak langsung bisa bergabung ya. Tapi dilihat dulu kerjanya, statement of faith-nya gimana. Karena kan saya juga sering dites kan. Gimana menurut kamu mengenai statement ini? Misalnya dari Alkitab gitu kan. Ya, saya jawab. Terus bagaimana menurut kamu ini? Jadi ada pelan-pelan itu diuji statement of faith-nya sampai di mana. Gitu. Lalu ditanya, gerejanya di mana? Nah, kebetulan gereja saya kan sekarang di gereja Baptis. Nah, ketika saya gabung dengan mereka, saya sudah ada di gereja Baptis. Nah, kebetulan gereja Baptisnya itu sama dengan gereja mereka, yaitu Kalvari Baptis. Ya udah klop. Gitu. Lalu mereka menghubungi pendeta saya, pendeta muda saya, atau yang ada di atas saya, kan? Klop, memang saya ada di situ dan saya aktif. Nah, lalu dilihatlah keaktifan saya di dalam penginjilan ke Muslim ya, kayak tahun kemarin tuh ke Dearborn, ke Michigan, lalu saya penginjilan juga di California bareng dengan mereka, lalu penginjilan juga di Eropa bareng dengan mereka. Nah, jadi nggak bisa otomatis Bang, mereka melihat dulu cara kerja kita. Yang ini ya. Jadi ini tergabung dari We Are Murtadin nih. Jadi baptisan gitu ya, Bu ya. Banyak di Kalau sini. saya nggak cari duit buat baptisan Bang, kita mendanai. Nah, itu dengan Yusama Dakdok ya, itu dengan Yusama Dakdok yang sudah seperti saudara saya sendiri gitu. Jadi rumah dia sudah seperti rumah saya sudah seperti rumah dia. Dia bisa datang ke rumah saya kapanpun, saya pun datang ke rumah dia kapanpun. Jadi udah sangat kenal ya. Maksudnya kenapa? Gini Bu, kan kita punya apologet dari Indonesia nih yang ada di sana. Contohnya kayak si Lani, Sofiatul kan, terus ada Edis. Apakah pernah diminta untuk rekomendasikan gitu Bu? Pertama, saya nggak kenal. Bagaimana saya bisa merekomendasikan orang yang tidak kenal? Yang kedua, statement of faith-nya Edis kan ngawur. Bagaimana saya bisa merekomendasikan seseorang yang mengatakan kalau penyaliban adalah karya iblis? Itu sudah pasti ditolak. Itu Bang. Kalau Sofiatul pernah nggak? Maksudnya mereka pernah nggak menghubungi Bu? Mereka pernah menghubungi saya, tapi karena memang saya nggak kenal ya. Ya mau diapain lagi? Kan dia waktu kami masih di Zoom nih, nongkrong-nongkrong di Zoom ya. Saya kan sering masuk ganti-ganti nama, pakai nama yang aneh-aneh lah gitu kan. Ya supaya tidak dikenali gitu. Nah, dia pernah buat statement seperti ini. Ada salah satu orang dari Zoom yang dia juga seorang pengacara juga, lalu mengatakan, "Ya kita semua teman-teman ya di sini." Lalu Sofiatul mengatakan, "Kalian itu bukan teman-teman saya nggak kenal sama kalian dan saya nggak mau kenalan sama kalian." Gitu kan. Kalian tuh cuma tahu saya di lewat Zoom ini aja. Kalian bukan teman saya, bukan kita nggak pernah ngopi-ngopi. Pokoknya intinya dia tidak mau kenal dengan siapapun yang ada di Zoom. Saya pas ada di situ dan saya camkan itu statement dia. Gitu. Jadi, Ini kapan? Maksudnya di Zoom Indonesia apa? Tahun 2021. 2022 nggak lama setelah suami saya meninggal.
Nah ini Sofiatul di mana? Maksudnya ini zoomnya di mana? Antar negara atau antar Zoom satu saya, negara gitu? Zoom 24 jam. Kan saya ada Zoom 24 jam, tempat teman-teman pada nongkrong. Dulu belum ada TikTok, dulu TikTok belum rame, Bang. Jadi waktu itu kan koronces kan, jadi semuanya kan cari-cari yang Di kayak Zoom kayak gitu semua, kan? iya, iya. Iya iya Saya iya. sediakan itu Zoom 24 jam, mau nongkrong, mau ngopi-ngopi, mau ngapain dia daripada gereja tutup kan, komunikasi tutup, nggak boleh kemana-mana. Ya udah, jadi saya buka Zoom 24 jam untuk teman-teman bisa komunikasi meskipun dalam keadaan koronce gitu. Di situ dia Nah nongkrong di itu, situ. jadi itu banyak ya, maksudnya dari seluruh negara juga ya, maksudnya Nggak nongkrong cuma di orang situ. Tapi Indonesia aja. Kalau yang untuk internasional kita Zoom-nya beda, bukan Zoom saya. Gitu loh, Zoom-nya beda. jadi dia statementnya seperti itu. Ibu ingat bahwa kalau ini Saya ingat itu statement dia. Dia nggak mau kenalan dengan siapapun yang ada di Zoom itu dan menganggap kalau kami itu bukan teman dia. Nah, sementara saya di dalam Zoom itu saya sudah menganggap seperti keluarga dalam Kristus, gitu kan? Kalian keluarga saya, meskipun kita nggak saudara, tetapi kita satu dalam Kristus, keluarga. Kalian selalu saya doakan dan saya berterima kasih juga kalau kalian doakan saya. Jadi kita saling mendoakan, gitu. tapi ibu tidak didoakan gitu karena ibu merasa tersinggung. Jadi itu karena itu ibu tidak mengenal dia. Pernah nggak sih waktu itu jadi kalau selain apologet yang ada di Amerika ini siapa aja Bu? Maksudnya yang dari Amerika lah yang ibu kenal. Hampir semua ya saya kenal. Kalau yang dari Indonesia ke Amerika Bu, Kayaknya cuma saya yang doang deh. yang gabung sama mereka tuh hanya ya, ibu saja. Kayaknya cuma saya doang Ge- deh ya. Kalau Sofiatul pernah menghubungi ibu? Pernah. Ya dia mencoba ingin gabung kan. Waktu itu kita kan mau mendatangkan Hatuntas dari UK ke Amerika. Nah, Sofiatul yang menawarkan, oh tiketnya kita bayarin Bu, nggak apa-apa kalau si Hatun kita bayarin tiketnya. Ya mungkin dia pikir kita kekurangan dana gitu ya. Nah pas harinya ya Hatuntas sudah di Amerika, sudah bersama-sama dengan kami. Terus Sofiatul pernah WA saya, Bu gimana jadi nggak mendatangkan Hatuntas? Kita udah siapkan dananya. Ya aku bilang, Hatun sudah bersama kami. Udah, titik. Terus ya karena kesibukan, karena saya ngurusin konferensi, ya saya nggak baca WA terlalu detail lah. Baca Bu. Kalau nggak penting ya udah. Kan menurut saya ya nggak penting lah permintaannya. Ya udah gitu sampai harinya. Nah pernah juga mau ke sini. Oh kami akan ke Florida. Saya bilang oke. Kami bisa ketemuan nggak Bu di Daytona? Daytona itu sekitar 3 jam dari rumah saya. Aku bilang kejauhan, di Palm Beach aja. Nah, dia nggak jawab-jawab tuh, sama sekali nggak jawab. Karena gue bilang di Palm Beach aja, karena kan dekat kan ke Palm Beach. Dia nggak jawab. Nah, pas harinya dia katanya di sini di Palm Beach area, saya kena COVID. Nah, ketika saya kena COVID, kena koronce, ya udah saya nggak nyalain HP, saya baca tapi nggak jawab, nggak komunikasi lah sama sekali. Gitu. Itu kan 2 minggu kena koronce tuh. Jadi dia coba untuk menghubungi ibu. Di situ ibu kenal lah si Sofiatul ini. Awal mulanya kan dia bilang bahwa saya nggak kenal kalian semua di Zoom. Kemudian dia pergi ke Amerika, dia hubungin ibu mau ketemu dia tetapi kena koronces, begitu ya? Nah, terus sampai hari ini akhirnya nggak pernah lagi yang namanya mau ketemu ibu. Apa gimana Bu? Saya udah nggak pernah, udah lost komunikasi
karena kita nggak jadi ketemuan itu aja. Jadi ada kekecewaan dari dia dan ibu juga nggak pernah berpikir lagi gitu. Udah nggak kepikiran, saya move on aja dengan pelayanan dan pekerjaan saya gitu loh, nggak kepikiran entah dia sakit hati, entah dia memiliki pemikiran lain-lain, udah nggak pikirin. Karena Jadi kalau buat saya yang penting kalau saya bisa ketawa itu udah buat saya apa ya, sudah kebahagiaan. Saya harus ketawa tiap hari gitu. Jadi yang terpenting tuh ketawa. Jadi nggak mikir lagi. Karena kan Sofiatul ini kalau dilihat dia kan punya tendensius untuk jadi apologet besar gitu ya. Kalau saya lihat ya ambisinya luar biasa loh. Kenapa ibu nggak membantu gitu supaya kenalkan kepada akhirnya kan dia belajar otodidak jadi pengajaran Timur Purba. Seharusnya kan Bu Dewi Bu Dewi ini bisa yang namanya membantu. Jadi belajar sendirian akhirnya belajar aliran Timur Purba. Kalau belajar Seharusnya itu bisa lah. sebaiknya kan Bang, kalau mau belajar yang benar itu masuk sekolah. Masuklah sekolah Alkitab, masuklah sekolah STT gitu loh. Itu belajar yang benar, Bang. Gitu loh. Dulu saya juga mencoba belajar otodidak kan, tetapi kan malah teologinya ngawur. Akhirnya saya memutuskan ini gue kayaknya mesti masuk STT nih supaya teologi gue nggak ngawur. Karena kan saya berdebat melulu dengan suami saya karena saya mencoba belajar otodidak. Jadi saya debat mulu sama suami saya. Akhirnya suami saya bilang, kamu mendingan masuk STT inilah. Nah, waktu itu saya dimasukin ke sebuah STT yang teologinya teologi kemakmuran gitu kan. Lalu setelah suami saya meninggal, suami saya sakit, itu kan saya akhirnya terputus tuh karena harus merawat suami. Terus suami meninggal, saya terputus tuh sekolah. Nah, setelah saya masuk ke baptis, saya pelajari kembali, saya baru ini kayaknya teologi gue yang gue masukin nih, STT gue nih rada-rada apa ya, kok melenceng gitu loh, nggak pernah ngajarin mengenai doktrin utama yaitu Trinitas. Doktrin utama mengenai keutuhanan yang diajarkan itu ya mengenai berkat itu aja, menggunakan firman Tuhan untuk berkat, menggunakan firman Tuhan untuk berkat. Jadi ya saya memutuskan untuk berhenti, ya kan. Nah, waktu saya mau transfer nilai nih, mau transfer SKS, ternyata jauh lebih mahal daripada saya mengulang kembali. Hampir 3 kali lipat lebih mahal kalau transfer. Karena itu sudah beda denominasi. Jadi kan dari full gospel ke baptis, beda denominasi. Nah, itu ternyata chargingnya tuh di situ karena beda denominasi. Ya mau nggak mau saya ngulang lagi. Barulah setelah saya ngulang lagi, ngerti apa itu Tritunggal, apa itu keilahian Yesus, ngerti apa itu Kristologi, lalu mengenai sejarah bapak-bapak gereja, saya baru ngerti. Ya meskipun saya nggak ngambil mision ya, dulu kan saya ngambilnya misionaris, sekarang saya ngambilnya itu apologetika dan polemika, tapi fokusnya ke polemika, gitu Bang. Jadi kalau teologinya udah ngawur, ya saya nggak bisa bantu. Harus benerin dulu teologinya, gitu loh Bang. Jadi ini saya ini pernah dapat statement dari Sofiatul ya, bahwa dia tuh menyuruh saya untuk kamu sekolah nggak S3, kamu sekolah nggak? Saya bilang saya nggak sekolah. Terus dia bilang makanya kamu sekolah di Harvard. Benar nggak sih di sekolah di Harvard? Enggak, aduh, sekolah di Harvard mana sih? Maksudnya dia belajar dari seorang yang sekolahnya di Harvard. Itu kalau nggak salah dokter siapa itu yang salah satu penterjemah LHI juga. Maksudnya gitu Bang. Maksudnya kau mesti belajar sama dokter yang sekolahnya di Harvard gitu maksudnya.
Oh, jadi dia hanya punya guru dari orang yang sekolah. Buku, belajar dia- dari buku. Dari buku. Buku yang itu ya, yang edisi studi ya. Ada yang edisi studi itu. Ada juga. Ini dari sini nih Bang. Di situ. Jadi nggak pernah sekolah ya? Ya kalau sekolah umum sih mungkin ya, tapi kalau sekolah teologi Nggak, maksudnya sekolah teologi ya? kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Kalau sekolah teologi ya pasti enggak seperti itulah Bang pemikirannya. Lalu harus membela-bela Yesus punya Tuhan. Ya sepengetahuan saya di STT kan saya kan juga mempertanyakan itu tuh ke guru-guru saya kan. Lalu saya cantumkan juga ayat-ayatnya kan yang menjadi andalan mereka. Ya bagi mereka statement Yesus punya Tuhan itu bukan Kristen, itu milik Islam. Ya saya taunya kalau Islam kan mengatakan Yesus punya Tuhan, gitu kan, dan itu Betul. sebenarnya adalah statement Islam, gitu. Loh iya. Jadi Memang pertanyaan itu kita udah dibantah. iya, Islam itu ada karena memang mereka membantah bahwa anak Allah itu bukanlah Allah gitu kan. Bukan bagian Ya. dari Allah. Memang ya makanya Isa itu seperti yang dikatakan Islam ya dia punya Tuhan pastinya. Kan seperti itu. Sepengetahuan saya waktu Islam begitu, Bang. Nabi Isa itu Tuhannya ya Allah. Loh, jadi Bu Dewi ini Islam gitu maksudnya. Dulu Islam. Oh, begitu. Kemana aja kau? Saya tuh nggak tahu loh. Saya serius, saya tuh nggak pernah mau Muslim, mau murtadin, mau Kristen gitu kan. Saya nggak pernah yang semuanya sama bagi saya sih. Karena ya kalau percaya Yesus itu kan kita nggak ada seperti di Muslim bahwa ini mualaf disebut mualaf gitu kan. Jadi saya ngalir aja. Kalau dibilang ya murtadin ya udah, yang penting Kristen aja. Tapi juga jangan kayak gitu juga. Jadi itu ya Bu ya. Jadi terus kalau si Edis ini memang nggak dipercaya ya oleh yang gabungan ya maksudnya komal-komal Amerika gitu, nggak mau diperkenalkan gitu. Karena dia kan cukup banyak viewers Bu. Kan lihat dari statementnya, kita nggak peduli kok viewersnya banyak atau enggak. Nggak peduli viewersnya banyak, pengikutnya banyak, kita nggak peduli. Yang penting adalah statement of faith-nya dia. Gitu. Jadi Yesus punya Tuhan tuh bahaya banget ya. Bahaya. Itu sudah masuk ke Islam dan banyak sekali statement-statement of faith-nya dia itu mengarah kepada saksi Yehova. Bahkan ketika ditanya, kalau siapa sih kau yang tanya kan, saksi Yehova itu sesat atau enggak, kan dia nggak mau jawab. Ya saya yang bilang. Iya, kau yang bilang kan, kau yang tanya kan, saksi Yehova itu Iya. sesat atau enggak, dia nggak mau jawab kan. Ya itu Nggak dari berani pernyataannya dia. Pernyataannya dia mengatakan jangan dengar kata orang. Nah, Saksi Yehova itu jadi aku bilang saksi Yehova itu sesat karena dia penginjilannya dengan Injil yang berbeda. Galatia 1 ayat 8 tuh sudah dikatakan jika seorang mengajarkan Injil yang berbeda maka terkutuklah dia kan. Kemudian saksi Yehova tuh antikris juga bisa dikatakan karena mengatakan Yesus itu bukan berasal dari Allah. ya. Itu kan makanya memang kalau Edis ini sebenarnya bisa diterima kalau seandainya dia bukan pemahamannya yang salah gitu. Ya, kalau pemahamannya benar, kalau statement of faith-nya benar, bisa Bang. Tetapi karena statement of faith-nya udah salah, udah nggak bisa diterima. Nah, ini Alkitab Allah Tunggal nih Bang. Holy Scriptures. Itu apa? Saksi Yehova kan? Saksi Yehova. Your word. Ya, ini Saksi Yehova. Oh, iya. Nah, ini sedang Jadi- saya pelajarin nih Bang. Ini sedang saya pelajarin nih. Karena kan saya awam ya mengenai Saksi Yehova. Tetapi saya di dalam Kristologi dan ajaran-ajaran bidat itu diajarkan perbedaan-perbedaan yang mencolok antara SSY, Jehovah Witness, dan
Christian, antara Mormon. Jadi itu aja perbedaan-perbedaan yang mencolok saja, Iya, iya. tidak sampai Betul. mendetail. Nah, saya mau cari tahu secara detail ini isinya apa, gitu loh Bang. Buku-bukunya saya sudah beli, buku-buku Saksi Yehova, buku panduannya saya sudah beli, tinggal saya pelajari. Gitu, Mau jadi Bang. saksi Yehova gitu. Di sini banyak saksi Yehova, Bang, bertebaran di mana-mana. Islamnya jarang. Saya kalau Tapi- mau menginjili Islam harus ke state lain. Tapi gini loh. Saya tuh heran ya, Edis, ini pertanyaan saya yang memang awalnya